Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai bareng Babang Adit dan Feby di belakangnya. Oke. Jadi sekarang sesuai janji kita, hari ini bukan hari ini ya, kita sebenarnya syuting di hari yang sama. Kali ini video kita bakalan ngebahas tentang penggunaan crashing di album kolase. Nah, album kolase kasih lihat dulu, Dit. Jadi album kolasenya kita nyetaknya panjang kayak gini ya. Tuh, ukurannya 20,3 kali 60,9 gitu. Jadi ini mesinnya bisa pakai P6000, D830 ataupun D1030. Jadi mesin kita bebas tuh mau cerah, mau pakai cetakan yang mana. Yang biasanya kita pakai untuk mesin untuk nyetak album kolase biasanya 1030 ya. Karena dia mesin baru, jadi kita geber dia. Betul, Feby? Betul. Nah, ini karena mesin crashingnya kurang bagus ya. Ini emang harus ngadep belakang gitu, Dit. Biar dia dibulak balik tuh. Emang dia bikin kerjaan-kerjaan sendiri. Sebenarnya sekali balik juga nggak apa-apa. Coba lihat garisnya. Tuh, aja ada garisnya. Oh, baliknya biar kelihatan. Tuh, jadi ada garisnya gitu tuh. Udah nggak kelihatan lagi, guys. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, habis itu gimana, Dit? Nah, ditekuk, dia harus rata ya. Tuh, harus rata dia. Tuh. Harus rata. Anjay, Adit. Nama cukuran apa, Dit? Cepmek. Jadi kayak gitu tuh. Kita prosesnya. Kenapa dibulak-balik ini, Dit? Biar gampang ditekuknya. Oh, berarti ini ukurannya harus sama ya. Harus harus kiri kanan harus ngepas ya. Karena kan kalau kiri kanan nggak ngepas, pas dibalik dia beda garis dong. Beda. Iya, berarti harus ngepas. Harus ngepas. Tuh, kita arahnya ke ini aja ya, ke crashingnya ya. Jadi semua albumnya digaris-garisin dulu. Tuh, supaya nanti dilipatnya enak gitu. Dan itu kan sebenarnya crashing itu kekuatan albumnya. Jadi kertas yang kita pakai untuk boardnya nanti itu cuman untuk melapisi sambungan antara album satu dengan album yang lainnya, seperti itu ya. Tuh, jadi ini yang ngerjain namanya Babang Adit gitu. Jadi kalau mau ada yang nanya tentang teknis pengerjaan album, DM aja langsung Aditya Ardiansa ya. Lihat aja di followersnya Warung Bingkai, dia ada Aditya Ardiansa. Langsung aja DM di sana, orangnya baik kok, dia nanti bakalan ngasih kalau nanya-nanya pasti dikasih tahu deh sama dia mah gitu ya kan. Dia ahlinya di album. Nanti kalau memang jadi kerja sama Epson nih, widih, motor ngabers. Jadi ini prosesnya ya. Jadi kita di sini prosesnya gitu ya, bolak-balik karena Adit bilang ini mesin crashingnya udah minta diganti katanya ya. Tumpul emang pisau. Ini udah, jadi kayak garisnya itu nggak rata ya, Adit, kalau sebelah doang ya. Jadi sama Adit dibulak balik. Jadi memang Adit ini ahli banget dalam memecahkan masalah dia. Kira-kira Adit kalau untuk training orang bersedia nggak, Dit? Jadi banyak yang nanya WA, ada yang mau belajar, Dit, gitu katanya. Ada yang mau belajar, ada yang mau datang ke sini belajar. Apa Adit yang datang ke sono? Jadi yang nanya ada yang dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Palembang, Cirebon. Iya, katanya mau belajar album kolase bisa nggak gitu. Nah, ini jawabannya nih. Siapa tahu yang kemarin komen itu lihat ya dan nonton. Kalau Adit diterbangkan atau dipaketin ke sana. Gitu. Tuh. Jadi yang ahli Adit. Ya, kalau kita cuman bikin videonya aja. Kita tinggal nyuruh doang tuh, yang jago Adit tuh. Jadi nanti Adit rencananya mau buka kelas ya, Dit, workshop. Ya, Adit nanti buka workshop aja, Dit. Jadi banyak yang tertarik di bidang kayak gini. Siapa tahu Adit bisa jadi inian. Coach. Kayak gitu ya. Jadi ini prosesnya ya. Pokoknya intinya prosesnya crashing. Jadi kalau teman-teman mesinnya baru ataupun mesin crashingnya yang otomatis yang baru, itu nggak perlu bolak-balik kayak gini ya, dan nggak perlu di ngadep belakang. Sebetulnya dia ngadep depan aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini karena kemarin pisaunya tumpul, jadi kita balik gitu pisaunya. Jadi ngeracingnya harus ngadep belakang. Sebetulnya ngeracingnya ngadep depan juga nggak apa-apa kalau mesinnya masih bagus dan baru.
saran sih kalau memang ada dananya mendingan belinya langsung yang semi otomatis ya. Ya karena kita kan emang ini masih skalanya kecil gitu ya kan. Sehari sekarang ada berapa, Dit? 4. Tuh cuman 4. Alhamdulillah sih 4 ya. Ada 4. Jadi kalau 4 masih bisa lah untuk dikerjain secara manual. Tapi kalau udah sehari 10, 8, saran sih mendingan beli mesinnya semi otomatis ataupun yang otomatis sekalian ya. Kayak kita juga mesin potongnya masih manual tuh. Mesin potongnya masih yang cugrek gitu ya kan. yang kayak gitu. Jadi nanti kita ke depannya kalau memang ini album kolasenya baik, bagus, progresnya bagus, kita akan banyak varian ya Beb. Nah kita bikin varian baru ya Beb. Iya kayak ya kita mau bikin album magazin. Jadi ada varian-varian coklat, hazelnut. Kita kayak mixue gitu ya kan. Wah nyebut merek ya. Udah selesai Dit? Nah udah selesai. Abis itu dilipat-lipatin ya Dit. Jadi kita jadi ini mohon maaf ya kalau videonya kepanjangan. Kalau memang mau di skip boleh. Jadi sengaja kita live-in. Ini seolah-olah kayak live ya. Jadi supaya tahu ini proses-proses kita. Oh ini dinomorin ya. Ini proses nomornya tuh kayak gini. Kita pun penomorannya tuh ada standarnya 6A, 6B gitu ya. Ditaruhnya di pojokan tuh ya kan. Jadi supaya nggak ketukar, nggak kebalik gitu ya kan. Ini AB itu sekarang per album ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan albumnya ada 3 berarti ada 1 C gitu. Ya supaya nggak antara seat 1, misalkan seat 1, seat 2-nya yang punya orang lain gitu ya kan. Kemarin kita sempat ketukar kayak gitu. Jadi kita kalau sekali ngerjain ada 6 album berarti A B C D E F gitu. Oh gitu. No. Jadi yang bagian ininya Feby, ini Adit bagian album. Bentar lagi Adit bagian kurir. Ya. Jadi ini prosesnya ya. Mungkin segini aja kali ya, cukup ya videonya. Jangan banyak-banyak. Ya kan? Jadi ini abis ini dilipetin semuanya. Abis itu dilem. Jadi kalau misalkan teman-teman mau request lanjut lagi proses dari pembuatan album kolasan dari awal sampai selesai, boleh ya tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Mungkin ini aja udah kepanjangan, udah 7 menit, hampir 8 menit. Sekian dan semoga bermanfaat sharing kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau bikinin tutorialnya ataupun mau di sharing ya. Lebih ke arah sharing sih, bukan tutorial. Jadi kita akan sebisa mungkin kita buatin videonya. Dan kita nggak ada yang kita tutupi dan semuanya real apa adanya. Kita mengerjakan dengan alat-alat sederhana. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang punya mesin, terutama kita nih komunitas di Epson, mesin P6000, mesin D830 dan mesin D1030. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah Pep, dadah Dit.